terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Istimewa. Ya, untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anton. Nanti kita kunjungin aja. Soalnya dia butuh dari negara, bisa nanya ke. Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Disabilitas, ya aman. Aman, terima kasih banyak. Siap, aman. Aman, terima kasih banyak. Atau nun Pak Irwan sudah mengundang teman-teman disabilitas. Jabar Istimewa Inklusif. Ya. Dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum. Nafa Urba sebagai anggota DPR RI. Langkah ini diambil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena dinilai keduanya telah mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari perjuangan partai.
Partai Nasdem menyebut aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan partai. Perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Selain itu, Saudara, DPP Partai Amanat Nasional juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dari anggota DPR menyusul desakan publik atas kritik kepada Sekjen PAN itu. Selain itu, Saudara, selain Eko, Saudara, PAN juga menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Wilujeng enjing, sampurasun. Kembali lagi di Buka Suara bareng Anto. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang pernyataan atau statement yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari kemarin di tanggal 31 Agustus 2025. Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat koordinasi dengan para ketua partai Koalisi Merah Putih dan semuanya hadir. Adapun salah satu yang tidak hadir adalah Pak AHY, Mas Agus Hari Yudhoyono, Mas AHY ya, Menteri Koordinator ya. Dan tapi diwakilkan oleh adiknya, Wakil Ketua Umum Ibas. Dan setelah kemarin dirapatkan terkait situasi terkini saat kemarin karena kisruh yang semakin melebar dan kondisinya semakin darurat gitu ya. Dan hari ini di tanggal 1 September untuk para warga untuk tidak melakukan banyak aktivitas antisipasi adanya lonjakan dari unjuk rasa demonstrasi yang semakin besar, karena di hari sebelumnya ada penjarahan di rumahnya Ahmad Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Puan Maharani, Sri Mulyani, maksud saya, mohon maaf, Menteri Keuangan ya, sama Nafa Urba. Dari statementnya konferensi pers yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa Presiden memiliki otoritas tertinggi, hak prerogatif untuk membatalkan tunjangan rumah kepada anggota DPR. Hal ini menjadi angin segar untuk para pendemo yang kondisinya salah satu tuntutannya adalah dengan menghilangkan tunjangan-tunjangan tersebut, dan untuk anggota DPR untuk lebih kerjanya lebih benar lagi sesuai dengan harapan dari masyarakat. Dan tentunya nanti kita akan lihatkan konferensi pers dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Dan lucunya di sampingnya itu ada Ibu Megawati di sebelahnya, pengen aja dekat dengan Pak Prabowo selaku selaku presiden ya. Semoga ini kisruh demonstrasi ini segera terselesaikan dan harapan dari semuanya itu dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Perdamaian tetap dilakukan, huru-hara ini segera tertangani, teratasi, walaupun saat ini masuknya darurat siaga untuk di Kota Bandung ya, dan jangan sampai adanya darurat militer. Walaupun memang kami mendapatkan kabar bahwa sudah ada instruksi boleh lakukan lepas tem
dari pihak kepolisian ketika ada demonstran yang anarkis yang menyalahi aturan dari adanya unjuk rasa yang sebenarnya. Tapi ada salah satu tuntutan dari masyarakat atau demonstran, yaitu atas terjadi peristiwanya yang adanya korban jiwa dari ojol, harapan dari masyarakat itu untuk pihak kepolisian dibenahin lagi, diperbaiki lagi internalnya, sistemnya diperbaiki, dan harapannya itu adalah Kapolri segera mengundurkan diri, jangan menunggu sampai diberhentikan oleh Presiden Subianto. Dan angin segar lagi, para partai sudah melakukan aksi untuk meredam amarah dari kekisruhan yang terjadi dalam sepekan lalu di bulan Agustus karena adanya ketidaksesuaian, adanya joget-joget dan sebagainya, dan ada statement perkataan dari anggota DPR yang melukai hati rakyat dan akhirnya dinonaktifkan. Jika Partai Nasdem menonaktifkan, yaitu Ahmad Saroni dan Nafa Urbah, kediaman Nafa Urbah juga di Jarah juga ya. Dan kalau untuk dari Partai PAN, ini kabarnya mereka yang mengundurkan diri, tapi apakah itu mengundurkan diri ataupun dinonaktifkan, harapannya ini sebagai pembelajaran, buktikan bahwa yang diturunkan ini masih bisa melakukan mundur secara terhormat, bisa melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan elektabilitasnya kembali, kredibilitasnya kepada masyarakat, walaupun tidak berada di jajaran anggota DPR. Buktikan bahwa kalian adalah pro kepada rakyat untuk mensejahterakan rakyat dengan cara yang berbeda, yaitu ekopatrio dan Uya-Kuya sudah dinonaktifkan dari anggota DPR. Ada siapa hadir gitu ya, atau saya lupa nama belakang kok sama ya, jadi saya, tapi bukan saya ya. Intinya sih semoga kondisi ini cepat selesai, tidak berpanjangan, dan harapannya ini selesai sampai sini, dan kita beri waktu untuk kepada pemerintah untuk kita lihat kinerjanya seperti apa. Kalau menurut saya, opini soal disabilitas, kalau misalkan nantinya adanya ketidaksesuaian lagi yang diharapkan oleh masyarakat, bisa melakukan bertindak kembali, dan tapi dengan cara yang baik. Tidak ada organisasi-organisasi yang memprovokator lagi. Kita harus menjadi negara demokrasi yang baik. Sampai sini dulu opini dari channelnya Buka Suara. Kalau kamu suka, like, komen, dan share. Tentunya subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan happy weekday, hari pertama di tanggal 1 September ceria. Jangan lupa tersenyum hari ini, gunakan akal sehat untuk Anda melakukan aktivitas. Terima kasih. Udah jadi, Beh.